bagaimana agar kalau satu hal terjadi, Bapak Ibu bisa punya senjata menanggulanginya, maka caranya adalah sederhana, tapi perlu konsistensi mempraktekkannya. Asawa samudaya awidya samudayo, asawa nirodha awidya nirodho. Para upasaka, upasika, semuanya selamat pagi, namo buddhaya. Sotihotu, salam sejahtera untuk kita semua. Ya, Bapak Ibu, Saudara-saudari, tepat 4 tahun yang lalu, saat itu saya belum memasuki Sangha. Saya mau tidak mau berada di rumah sakit jiwa. Rumah sakit jiwa di Tuntungan, Medan. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia mungkin pernah mendengar kalau orang sakit jiwa tidak ada yang ngaku gila. Jadi kalau kita ketemu orang gila, Bapak sakit ya? Anda, orang-orang mengatakan saya gila, padahal enggak. Nah, itu yang akan diceritakan oleh orang yang sakit. Gila itu artinya sakit dalam bahasa Pali. Jadi sebenarnya kita mengadopsi kata gila yang artinya sakit. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, saat itu pula tujuan saya di sana itu adalah untuk belajar. Jadi saya bukan salah satu yang gila, tapi tidak ngaku gila. Nah, subjek studi saya pada saat itu adalah seorang ibu-ibu berusia lebih kurang hampir 50 tahun. Namanya Ibu Mariam. Nah, kenapa saya menyebut namanya? Toh Bapak Ibu tidak akan pernah bisa ketemu. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, yang sangat lucunya, Ibu Mariam ini juga tidak ngaku sakit. Jadi bagaimana caranya kita mengungkapkan seseorang dengan gangguan mental untuk mengetahui sakit apa sebenarnya pasien ini? Jadi caranya adalah jadi teman dekatnya. Jadi setiap hari kami harus mengunjungi rumah sakit jiwa itu untuk jadi temannya. Tidak boleh seperti eksperimen, sama sekali tidak boleh. Jadi setiap pagi kami datangi, kadang kami bawakan makanan, bawakan roti. Tapi ada syaratnya Bapak Ibu, kalau mau rekreasi ke sana, harus pakai kemeja putih rapi, supaya kelihatan seperti dokter. Kalau enggak nanti Bapak Ibu bisa cedera. Mungkin tidak dipukul, bisa-bisa dipeluk, tidak akan lepas. Jadi Bapak Ibu pakai kemeja putih rapi, pakai celana panjang hitam, pakai tali pinggang, nah, jalannya harus berwibawa. Nah, itu tata caranya. Nanti tidak akan ada yang berani mengganggu. Nah, kita dekati mereka sampai terbentuk trust atau kepercayaan. Kalau sudah percaya mereka akan curhat. Kenapa? Karena mereka butuh orang waras mengakui kewarasan mereka yang palsu. Nah, setelah beberapa hari, akhirnya ibu ini cerita. Kita dipanggil dokter. Saya bukan dokter pada saat itu. Sekarang juga bukan. Nah, dokter, sebenarnya saya ini tidak sakit, dokter. Tidak gila saya. Tapi anak saya durhaka. Mereka bawa saya ke sini lalu pergi. Saya ditinggal. Dokter tahu tidak? Tempat ini semua orang gila.
Lama-lama saya gila beneran. Nah ini susah ini. Lalu kita tanya, waktu itu ibu diapakan? Kok bisa sampai kemari? Ceritanya bagaimana? Begini ya dokter, saya ceritakan. Jadi waktu itu, saya pas emosi. Saya kan jualan di pasar, jual sayur, kata Ibu Mariam ini. Masa, kalau saya teriak cabai 1/4 15.000, saingan saya teriak 14,5 dokter. Nanti saya ikut turunin 14,5, dia 14.000. Akhirnya bagaimana? Emosi saya kejar pakai pisau. Nah, itu kan di pasar bu. Anaknya kok bisa tahu? Iya, pulangnya saya dimarahi sama anak. Nah ini anak kok durhaka, marahi ibu. Saya kejar juga pakai pisau. Nah, jadi ibu ini merasa waras. Akhirnya setelah mendapatkan informasi itu, sebenarnya kita punya histori di data, tapi kita perlu dengar langsung. Akhirnya setelah mendengarkan curhatnya, saya diberi telepon. Ini telepon anak saya, tolong suruh dia jemput saya pulang. Tapi pasien ini adalah pasien intermediate, yang artinya sudah kadang kambuh, kadang sehat. Kalau pasien yang gawat, itu di kerangkeng di belakang, seperti sel penjara. Tidak bisa ketemu. Mau studi juga tidak diizinkan. Nah, Bapak Ibu. Jadi ternyata mitos orang gila tidak ngaku gila itu sudah ada satu contoh. Lalu saya tanya teman saya yang lain. Sejak kalian ngaku gila enggak? Enggak katanya. Ada seorang bapak-bapak kurus, umur lebih kurang hampir 60, juga tidak ngaku gila. Tapi dia cerita dia dijebak. Dia sering dijebak, jadi di lingkungan itu dia tidak disukai, jadi dia dijebak, lalu dijebloskan, bukan ke penjara, tapi ke rumah sakit jiwa. Ternyata menurut histori, senang nyuri cucian tetangga. Padahal tidak butuh. Meresahkan warga. Subjek ketiga, seorang ibu Tionghoa, juga 60-an. Juga mengatakan, saya tidak gila, saya tidak sakit. Anak saya durhaka. Uang saya diambil semua, lalu mereka pergi ke Australia. Anak saya 2, saya dulu kaya raya dokter. Kaya raya. Sekarang saya ditelantarkan. Kasihan sekali, sedih kalau kita mau meminta informasi sampai nangis-nangis ibu itu. Ternyata ibu itu sebenarnya bangkrut. Memang orang kaya dulunya, tapi bangkrut. Nah, subjek keempat, anak muda. Anak muda juga bisa konslet, jadi bukan yang tua saja. Anak muda ini juga mengaku dia diberi pekerjaan membunuh bupati. Tapi gagal. Sehingga dia dijebloskan ke penjara. Karena punya kenalan, akhirnya dialihkan ke rumah sakit jiwa. Jadi dia bukan narapidana, tapi pasien. Nah, dari 4 kisah ini Bapak Ibu, ada hal yang menarik yang harus kita ketahui bersama. Apa itu? Orang sakit jiwa itu tidak bodoh, cuma sakit. Karena mereka indah kalau mengarang cerita. Kalau Bapak Ibu duduk di sana seminggu, mereka akan cerita seminggu. Pintar bercerita. Tapi tidak semua. Ada juga yang sangat sulit. Ditanya, namanya siapa Bu? Itu loh buku bahasa Indonesia yang saya letakkan di depan jendela. Yang buku yang mana Bu? Itu saya tidak salah, gurunya itu yang salah. Ngawur. Yang seperti ini tidak bisa. Nah, jadi tidak perlu tanya temannya ya, gila apa enggak? Enggak ada jawabannya Bapak Ibu. Nah, kenapa seseorang itu bisa sakit jiwa? Bisa terjangkit gangguan mental? Ini yang penting dari pembahasan kita hari ini. Secara ilmu kejiwaan, ada 3 faktor. Jadi ada 3 faktor secara ilmu kejiwaan. Yang pertama, pengalaman dahulu. Psikoedukatif.
Seperti apa? Misalkan dia waktu kecil dikucilkan, sering dicela, difitnah, kemudian tidak punya teman, dicuekin. Lama-lama dia menarik diri, nah sebentar lagi konslet. Untuk yang mentalnya lemah. Yang kedua, faktor luar. Sosiokultural. Faktor luar ini bagaimana? Misalkan dari buku, misalkan dari berita, misalkan dari lingkungan. Lah kok bisa? Contohnya seseorang yang dicuci otak misalkan. Di Eropa ada satu kejadian, seorang anak kecil ikut ajaran sesat. Namanya agama Lucifer, tidak ada di Indonesia. Lucifer itu nama raja setan. Dan di ajaran itu dia diajarkan bahwa kalau rajanya alam bawah atau rajanya neraka itu adalah berpihak kepada penganutnya, maka tidak masalah kalau terjerumus ke sana. Jadi kalau ikut budaya yang biasanya Bapak Ibu ketahui ibarat jadi hopeng sama giamloong. Nah, anak ini dicuci otak sampai terjadi hal yang sangat mengerikan. Dia bunuh ibunya sendiri untuk pengorbanan. Nah, ini adalah contoh seseorang yang mentalnya terganggu karena faktor luar. Sosiokultural. Bisa juga dari buku, dari apa saja. Dari luar. Dan yang ketiga, sedikit jarang tapi ini terjadi, faktor fisik. Disebut organik biologik. Faktor fisik misalkan cedera, dipukul kepalanya sampai gila kata orang, keracunan, kelebihan obat, dan yang lainnya. Ini faktor seseorang kenapa bisa sakit. Kenapa Bapak Ibu perlu mengetahui ini? Untuk mencegah. Tapi bukan berarti kemana-mana pakai helm. Yang penting hati-hati. Nah Bapak Ibu yang berbahagia, topik kita hari ini adalah dhamma dan kesehatan jiwa. Artinya kita akan mengulas ini dari cara pandang dhamma. Kenapa seseorang bisa sakit? Kalau Bapak Ibu mendengarkan dengan baik dari awal, sebenarnya seseorang itu bisa terganggu sakit, terganggu pikirannya, itu karena kotoran batin yang tak terkendali. Seperti Ibu Maryam tadi, itu karena dia tidak bisa mengendalikan dosa atau kemarahannya. Tidak bisa dikendalikan. Sampai teramat sangat. Secara umum, ya semua orang punya kemarahan. Terkadang juga tidak terkendali. Misalkan ngamuk, tapi masih kadar normal. Ketika kadarnya sudah melebihi, itu sudah dianggap gangguan. Yang kedua, terlalu serakah. Dalam bahasa Palinya loba, termasuk nafsu. Misalkan bapak yang sering nyuri cucian tadi. Atau bisa karena moha yang tidak terkendali. Kebodohan batin, salah satunya berbentuk ego. Seperti ibu yang anaknya ke Australia. Ceritanya begitu, tidak tahu faktanya. Ibu ini mengaku, dulu saya kaya. Itu yang terus diulang, dulu saya kaya. Dia tidak komplain kalau hidupnya sekarang itu berkekurangan. Dia tidak komplain. Dia tidak mengatakan makanannya sekarang tidak enak. Tidak. Yang dia butuhkan bukan kemewahan, tapi pengakuan. Dan itu adalah ego. Terkadang bangkrut itu tidak membuat sampai mati kelaparan. Tidak. Masih ada sisa-sisa harta. Tapi rasa malu, rasa merasa gagal. Dan itu adalah ego. Ketika ini tidak bisa dibenahi, itu menjadi problem besar. Tetapi kenapa hal ini bisa begitu? Sang Buddha mengatakan karena ada asawa. Asawa artinya bocor. Semua makhluk hidup yang belum mencapai arahat masih bocor.
Maksudnya bocor ini apa? Nah, ayo kita renungkan bersama. Bapak Ibu berandai-andai, di hari Minggu bangun pagi-pagi, tidak perlu ngurus anak karena libur, tidak perlu mikir kerjaan, akhirnya bisa santai. Pagi-pagi bangun, duduk di depan teras atau di taman atau di depan kolam ikan, menikmati segelas kopi. Itu momen yang happy, ya kan? Nah, tetapi anehnya, pikiran manusia terkadang bocor. Saat duduk santai, seharusnya itu nyaman, tiba-tiba masuk pikiran. Misalkan terpikir, aduh, kreditnya masih banyak. Aduh, utang di mana-mana. Atau aduh, ini mertua kok belum pulang gitu. Atau terpikir PR, skripsi. Padahal seharusnya itu adalah momen yang menyenangkan. Bisa tidak kita request ke pikiran kita? Pikiran, kan saya lagi santai. Stresnya nanti dong. Pikiran itu tidak mau tahu. Kenapa? Karena dia bocor. Jadi asawa disebut juga uncontrolled mental outflow. Arus mental yang tidak terkendali. Arus mental yang tidak terkendali. Nah, permasalahannya adalah karena kita belum arahat. Arahat itu disebut kinasawa, tanpa asawa. Berarti kita punya asawa. Berarti masih bocor. Masalahnya adalah kalau bocor ini deras, lalu mengalir ke dosa, loba, moha, disitulah seseorang menjadi terganggu. Jadi konslet. Nah, untuk itu, bagaimana caranya supaya kita tidak terkena masalah ini? Karena setelah mengetahui sebabnya, kita harus cari solusinya. Karena saya pikir Bapak Ibu masih ada asawa. Salah satunya adalah ngomong dengan diri sendiri. Itu adalah asawa. Kalau yang pernah meditasi itu tahu benar. Pikiran disuruh diam 5 menit saja kok enggak mau. Ini enggak mau kong kali kong ini pikiran. 1 jam saja biar meditasi saya damai. Baru tutup mata. Udah kunci pintu belum ya? Kadang kita biari dia. Biar dia bocor sendiri. Tetap diganggu. Nah, jadi bagaimana agar celotehan hati, pikiran yang bocor, pengembaraan pikiran yang tidak terkendali ini menjadi terkendali? Susah. Tapi Sang Buddha memberi obatnya, obat dhamma. Dan ini sangat mujarab. Awalnya asawa kita tidak terkendali. Apa yang kita lakukan? Kita bendung dia. Kita buat pagar di kiri kanan. Kalau Bapak Ibu punya kebiasaan sedikit-sedikit mencelah, sedikit-sedikit mengkritik, itu akan jadi habit atau kebiasaan. Sebegitu melihat sesuatu, yang keluar adalah negatif. Ini sudah menjadi kebiasaan. Bahkan mimpi pun terbawa. Jadi kalau habis nonton film horor, jarang mimpinya itu jalan-jalan, itu jarang. Karena itu menjadi kebiasaan. Nah, walaupun asawa ini belum bisa dilenyapkan, karena butuh proses yang panjang, kita pagar dengan berpikir harmonis. Tapi bagaimana cara berpikir harmonis? Kita paksa pikiran ini dengan sila. Bapak Ibu tadi sudah meminta sila. Kenapa tidak membunuh dan tidak menyiksa? Agar muncul cinta kasih. Awalnya susah. Baru dihinggap nyamuk, sudah refleks. Tapi 3 bulan, 4 bulan jadi kebiasaan. Refleksnya pun hanya meniup. Akhirnya muncul cinta kasih. Kenapa tidak mencuri? Agar serakah berkurang, iri hati berkurang, cemburu berkurang. Kenapa tidak selingkuh?
agar tidak ada keserakahan. Nafsu dapat terkendali. Kenapa kita menghindari perkataan yang menimbulkan konflik? Tidak berbohong, tidak bergosip buruk, tidak memfitnah, tidak adu domba. Agar jadi habit. Karena apa yang Bapak Ibu bicarakan adalah sumbernya dari pikiran. Awalnya pikiran ini bocor, muncul awal pemikiran. Awal pemikiran itu disebut wittaka. Misalkan mikirnya ke Bogor. Baru satu pemikiran, langsung muncul 10. Jam berapa ya? Kapan ya? Hujan enggak ya? Bawa payung enggak ya? Cuti enggak ya? Jadi 10, proliferate, berkembang biak. Ini disebut wicara, keberlanjutan pemikiran. Wicara inilah diadopsi ke bahasa Indonesia jadi bicara. Jadi kalau tidak jaga bicara, pikiran juga tidak terjaga. Dengan melaksanakan silah akan jadi kebiasaan. Yang luar biasanya nanti Bapak Ibu jadi anggun kalau kemana-mana. Kenapa? Bahasa yang keluar selalu indah. Sangat dipercaya. Dan yang kelima tentu jelas. Menghindari obat-obatan dan minuman keras. Karena seseorang bisa sakit jiwa karena faktor organik biologi. Fisik. Jelas dikatakan Sang Buddha menghindari segala yang menghilangkan kesadaran untuk menjaga kesadaran atau pikiran itu sendiri. Jadi dengan sila, akhirnya walaupun masih mengalir pikiran ini, tapi yang mengalir adalah pikiran yang bermanfaat. Pikiran-pikiran yang sesuai, yang tidak menjerumuskan kita ke penderitaan. Lalu belajar berdana. Berdana artinya memberi. Apa yang diberikan? Nasihat, perhatian, tenaga, apa yang kita miliki. Kenapa belajar memberi? Memang benar, supaya punya banyak karma baik, Bante. Jadi kemana-mana ada yang bantu, yaitu benar. Tapi yang lebih berkualitas dari sebuah hasil latihan dana adalah batin yang menjadi indah. Karena kalau tidak latihan memberi, umumnya kecemburuan bisa meningkat. Kalau kita lihat teman kita sudah 5 tahun tidak ketemu, sukses besar. Nah, kalau pikirannya negatif, ini dulu dia ranking 40, kok sekarang kok sukses ya? Kenapa ini? Kenapa? Karena muncul kecemburuan. Kadang kita tidak sadari. Yang luar biasanya manusia itu unik. Saya sih sebenarnya nggak cemburu. Cuma, saya nggak sombong kok. Cuma, jadi itu ditutup-tutupi. Saya nggak sombong. Ini bukan karena saya sombong. Ya memang dulu saya juara 1 10 tahun gitu. Nggak sombong. Nah, jadi itu adalah cara manusia menutupi keburukannya. Jadi dengan latihan berdana, Bapak Ibu akan punya kualitas yang baru. Walaupun butuh waktu. Bapak Ibu akan merasakan cinta kasih meningkat. Kecemburuan menurun. Kebaikan hati meningkat. Dan apa hadiahnya? Kebahagiaan. Kedamaian. Jauh dari konslet. Nah, tetapi asawa belum hilang Bapak Ibu. Hanya asawanya menjadi terkendali. Karena pikiran itu awalnya sulit dikendalikan. Nah, bagian yang paling sulit adalah menaklukkan arus mental yang tidak terkontrol ini. Dengan apa Bapak Ibu? Dengan bhawana, mengembangkan batin. Atau istilah yang sering dikatakan adalah meditasi. Dengan meditasi, arus mental yang tidak terkontrol ini pelan-pelan kita taklukkan. Maka Sang Buddha setelah menaklukkan asawa, beliau mencapai pencerahan. Jadi kalau ditanyakan seseorang, apa itu nibbana? Apa yang dicapai oleh Sang Buddha? Apa kualitas dari Sang Buddha? Salah satu uraian yang sangat tepat adalah Sang Buddha telah melenyapkan
arus mental yang tidak terkontrol, dan memahami lenyapnya asawa. Disebut asawa kaya nyana. Asawa adalah arus mental tidak terkontrol, kaya artinya lenyapnya, nyana artinya pengetahuan. Pengetahuan lenyapnya asawa. Ketika Sang Buddha telah mencapai lenyapnya asawa, beliau disebut Buddha atau yang sadar. Jadi nibbana adalah kualitas lenyapnya asawa. Walaupun ini sulit Bapak Ibu, tapi dalam prakteknya, kalau dipraktekkan maka Bapak Ibu pelan-pelan batinnya akan menjadi unggul. Sehingga sudah bukan menjadi sebuah masalah kalau muncul masalah kehidupan. Karena dunia ini tidak bisa ditebak. Saya masih ingat, saat itu saya berumur 8 tahun, jadi itu sekitar tahun 90. Itu masa-masanya semua yang berkecimpung di usaha tambak udang itu jatuh, termasuk keluarga saya. Nah, pada saat itu mengerikannya, sering mendapat informasi ada yang bunuh diri, ada yang akhirnya sakit jiwa. Nah, Bapak Ibu yang berbahagia, agar ini semua menjadi pengalaman pahit yang terjadi di masa lampau, dan bagaimana agar kalau satu hal terjadi, Bapak Ibu bisa punya senjata menanggulanginya, maka caranya adalah sederhana, tapi perlu konsistensi mempraktekkannya. Bapak Ibu sering-sering mendengarkan Dhamma agar masuk positive thinking. Karena Dhamma itu bukan hanya positif, tapi membawa kebijaksanaan. Punya teman yang baik, lalu mencoba mempraktikkan dengan tekun, dana, dan sila. Juga mempraktikkan samadhi. Ya, Bapak Ibu yang berbahagia, sekiranya tidak panjang uraian yang disampaikan hari ini, cuma semoga apa yang dipelajari hari ini benar-benar bisa membawa manfaat untuk Bapak Ibu semua. Dan juga kalau ketika bertemu seseorang yang dengan masalah mental, Bapak Ibu jangan benci, jangan sampai marah, tapi bisa mewajarkan. Tapi dihindari, jangan sampai dipeluk tidak lepas-lepas. Ya, semoga uraian Dhamma hari ini membawa kebahagiaan untuk kita semua, juga membawa manfaat untuk semua makhluk hidup, baik yang tampak maupun yang tidak tampak. Sabe sata bhavantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia.